Puji nama Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini senang sekali kita berjumpa melalui channel Renungan Firman Tuhan hari ini. Dan hari ini saya sampaikan renungan firman Tuhan dari Pekuburan Peboya, Palu, Sulawesi Tengah. Dan doa saya, kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, mengapa orang mati berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cepat atau lambat semua manusia suatu saat pasti mati atau meninggal. Ada yang meninggal karena kecelakaan, ada yang meninggal karena overdosis, ada yang meninggal karena sakit dan penyakit yang dia alami. Kematian menurut Alkitab dinyatakan sebagai akhir dari eksistensi atau keberadaan tubuh jasmania di muka bumi ini. Saat kematian itu datang, tidak ada manusia yang berkuasa menolaknya. Makanya firman Tuhan selalu mengingatkan kita, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesusahan, orang-orang percaya tetap bertekun dan tetap setia menuruti perintah-perintah Tuhan. Orang-orang yang setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus akan memperoleh mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah. Kematian bukanlah hal yang menakutkan jika seseorang sudah bertekun dalam imannya kepada Yesus Kristus. Meskipun sulit untuk memahami hal ini, tetapi percayalah kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan dikatakan berbahagia. Kehidupan orang percaya di muka bumi ini tidak hanya sekedar berbicara tentang berapa lama kita hidup, tetapi yang terpenting adalah ketekunan kita menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus Kristus. Wahyu 14 ayat 12 dan 13 adalah bagian dari wahyu Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes menerima wahyu dari Tuhan dan dituliskan kepada orang-orang percaya, terutama kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Ayat-ayat ini sebagai kata-kata penghiburan untuk menguatkan hati orang-orang Kristen pada masa itu yang sedang mengalami aniaya dan yang sedang mengalami kesusahan besar karena percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, mengapa orang mati berbahagia? Wahyu 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Apa alasannya? Alasan orang mati berbahagia yang pertama, karena mereka mati di dalam Tuhan.
hanya orang-orang yang mati di dalam Tuhanlah yang disebut berbahagia. Jika seseorang ingin bahagia pada saat dia mati, maka cara satu-satunya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sangat tidak mungkin seseorang yang mau masuk surga atau yang mau mendapatkan mahkota kehidupan atau yang mau hidup bahagia selama-lamanya tanpa percaya kepada yang mempunyai surga. Alasan yang kedua, kenapa orang mati berbahagia? Karena mereka tidak berjeri lelah lagi di dunia ini. Selama orang hidup di muka bumi ini, orang akan mengalami banyak kesusahan dan penderitaan, sakit penyakit, dan menghadapi pergumulan-pergumulan lainnya yang secara manusia sulit untuk menanggung dan menghadapi semuanya itu. Tetapi ketika orang tersebut meninggal, maka segala kesusahan dan penderitaannya sudah selesai. Dan Alkitab berkata, supaya mereka beristirahat dari jeri lelah mereka. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, semua orang akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya disuruh memilih antara kematian dan kehidupan, maka semua orang pasti memilih kehidupan. Tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa menolak kematian atau bisa menghindari kematian ketika kematian itu datang menghampirinya. Alasan yang ketiga, kenapa orang mati berbahagia? Karena perbuatan mereka menyertai mereka. Tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya yang dilupakan oleh Tuhan. Jerih lelah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, kata firman Tuhan. Kematian menjadi sebuah kebahagiaan jika selama hidupnya selalu melakukan hal-hal yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pengkhotbah 8 ayat 8 berkata, tidak seorang pun berkuasa menahan angin, dan tidak seorang pun berkuasa atas kematian. Kematian bisa datang kapan saja, tetapi yang terpenting adalah ketika seseorang mati di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Artinya, dia sudah menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan biarlah renungan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan pegangan dalam kehidupan kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Salam dari Poboya, Sulawesi Tengah. Shalom.